menceritakan pertemuan Bujen, pria tampan blasteran bule Jawa itu dengan Phil yang berkenalan lewat sebuah aplikasi. Bojen sendiri adalah seorang traveler, sedangkan Phil bekerja di sebuah resto dan bar yang ada di tengah hutan. Meski sudah semingguan keduanya komunikasi, namun anehnya saat keduanya video callan, keduanya tak pernah menunjukkan wajahnya dan hanya menunjukkan setengah badannya. Keduanya selalu memakai masker. Jika Phil memakai penutup masker hanya sebatas menutup setengah wajahnya. Lain pula dengan Bojen, yang meski traveler namun di dunia aplikasi perhombrengan, Bojen selalu menjaga privasinya dengan selalu memakai sarung wajah ala-ala perampok saat sedang live ataupun video call. Bahkan ketika bercinta dengan para boti-boti, Boj selalu tak pernah membuka sarung muka. Sekalipun boti itu meminta ataupun merayu, bahkan rela hendak membayarnya mahal pun, Boj tak pernah mau. Itulah Boj. Mereka boleh menikmati tubuh Boj dan batang besar Boj, tapi jangan pernah berharap melihat wajah, apalagi mencium bibirnya. Boj punya prinsip, hanya laki-laki yang benar-benar ia ingin miliki sepenuh hatilah yang boleh melihat wajahnya. Seperti mantan kekasihnya yang telah lama meninggal akibat kecelakaan setahun yang lalu. Dan sampai sekarang belum ada yang bisa membuatnya jatuh cinta. Dan Boj hanya membutuhkan lelaki atau boti-boti hanya untuk melampiaskan hasratnya saja. Juga tidak semua boti-boti yang mudah mengajaknya kencan. Bukan boti sembarangan. Semua jenis boti-botian sudah pernah ia cicipi. Namun sampai saat ini belum ada yang bisa meluluhkan hatinya. Hingga kemudian, seminggu yang lalu, saat Bojen mengenal salah satu bot yang seperti iseng-iseng mengecatnya, Bojen meladeninya. Itu karena Bojen penasaran. Tak hanya karena juga memiliki kesamaan yang sama, yang tetap menjaga privasinya. Tapi ada satu hal yang membuatnya tertarik dengan cowok bernama Phil, yaitu tubuh kurusnya yang mirip dengan postur mantan kekasihnya dulu. Tak hanya itu, Bojen juga tertarik dengan tato kembang kertas yang terletak pada tulang rusuknya. Baru kali ini, Bojen tertarik pada tubuh kurus namun justru terlihat seksi. Kelebihan bercinta dengan boti kurus itu bisa diangkat-angkat, dilempar-lempar, dan dibolak-balik kayak tempe. Rasanya Bojen tak sabar ingin bertemu lusa. Andai saja Phil jujur memberitahu di mana ia tinggal, pasti Bojen akan menemuinya. Dan Phil ingin bertemu di sebuah taman bunga, sekaligus jogging di pagi-pagi hari. Dan sore ini Bojen akan bertemu dengan Alas, temannya yang akan menemui kekasih berondongnya di sebuah restoran di tengah hutan, milik berondong itu sendiri. Tepatnya masih di area hotel yang sebelumnya Bojen tak sengaja menemukan berondong Alas yang sempat bekerja di hotel tersebut. Ya, Bojen berkali-kali mengecek pesan di HP-nya, namun Phil nampaknya sedang sibuk dan belum ada kabar. Dan saat ini Bojen hendak bersiap-siap mandi. Bojen pun membuka seluruh pakaiannya, mengambil handuk, dan begitu hendak masuk ke kamar mandi, HP-nya berbunyi. Phil video call. Seketika Bojen yang tak siap dengan maskernya itu menutup wajahnya dengan handuk bak seorang ninja saja, mengambil HP-nya dan duduk di sofanya, lalu mengangkatnya. Boj, wow, tumben bungkus kepalanya baru. Mau mandi nih, mau ikut? Kalau deket, mandi bareng. Sudah mau berangkat kerja ya? Iya. Kamu kerja di resto mana sih? Aku pengen main ke sana. Jangan. Kenapa? Pokoknya jangan. Aku malu. Memangnya malu kenapa? Aku gak ganggu kok. Cuma pengen lihat kamu aja. Besok juga ketemu. Tapi aku udah gak sabar. Kalau begitu, buka handuk wajahmu. Nyicil dulu, baru aku kasih tahu kerjaanku. Kamu pikir aku bisa dikibulin sama bocah sepertimu? Aku sudah bilang berkali-kali. Aku akan membukanya jika kalau kita sudah bertemu. Kenapa tidak kamu dulu yang membuka maskernya? No way, ucap Phil yang sedang menyemprotkan deodoran di ketiaknya. Seketika Bojen menelan ludah
saat melihat tato yang menempel di tulang rusuk iga yang terangkat karena Phil menyemprotkan ketiak. Pasti sedap aroma keteknya. Spill punya kamu dong. Kan sudah sering kamu lihat. Memangnya mau colbar? Ntar telat loh kerjanya. Cuma pengen lihat aja. Sedang apa dia? Masih tidur apa setengah bangun? Set. Seketika Bojen mengarahkan kameranya pada batangnya yang sedang mengacung tegang akibat melihat tubuh kurus Phil dengan tato kembang kertasnya. Gimana? Sekarang turunkan celanamu dan tunjukkan bokong teposmu itu padanya. Ucap Bojen sembari mengocok miliknya. Woh, aku gak ada waktu, sudah terlambat. Curang kamu. Kamu sudah membuatku tegang, tapi kamu gak tanggung jawab. Memangnya aku ngapain? Aku selalu suka dan selalu bergairah setiap melihat tubuh kurusmu yang bertato itu. Bukankah kamu sering melihat, bahkan menikmati cowok bertato? Pernah, tapi yang kurus dan seksi sepertimu, belum. Oh, setelah aku, siapa lagi yang ingin kamu cicipi? Yang gendut, pendek, tinggi. Phil, aku suka kamu. Itu kan sudah sering kamu ucapkan pada semua boti yang ingin kamu cicipi. Phil, aku beneran suka. Phil terlihat diam. Keduanya saling pandang di balik penutup wajah masing-masing. Phil, aku ingin serius menjalani hubungan sama kamu. Phil masih diam. Phil, seketika layar HP itu berhenti. Video itu terjeda. Sinyal tiba-tiba hilang dan video callan keduanya terputus. Bojen seketika mencoba memvideo kembali namun tak diangkat. Dan tak lama kemudian, Phil mengirimkan pesan. Sorry, aku harus kerja. Sampai jumpa besok pagi ya. Semangat Phil. Di kos Phil. Ya, di kos Phil sendiri. Phil merasa senang sekali karena tak sabar akan bertemu Bojen. Dan sekarang ia hendak bersiap-siap buru-buru ke resto. Phil tak mau sampai telat karena ada di restorannya baru saja ada perombakan baru. Mulai dari penataan resto, pelayanan, juga termasuk perombakan karyawan. Sudah ada 4 pelayan yang diberhentikan, bahkan manajer resto pun telah diganti dengan yang baru. Dan sore ini Phil harus buru-buru. Phil pun berangkat agar jangan sampai terlambat dan dipecat. Ya, motor Phil pun melaju kencang dan tak lama kemudian akhirnya sampai. Manajer barunya menyapanya dengan ramah, padahal jika dengan yang lain terlihat tegas. Phil jadi merasa dianak emaskan. Aneh. Apa jangan-jangan manajer barunya itu naksir padanya? Ah, tidak mungkin. Tidak ada sinyal-sinyal homo yang Phil rasakan itu pada manajernya itu. Lagi pula manajernya itu sudah punya istri. Ah, entahlah. Yang jelas Phil tetap bekerja seperti biasa. Phil, sore ini cukup ramai. Cepat bereskan meja yang di pinggir kolam. Karena sebentar lagi ada kunjungan dari anak pemilik owner restoran ini. Siapa? Ya, dan begitu Phil turun. Bing, Kit, jadi benar nih gosip yang beredar. Hus, libur nih. Bukan libur, tapi lebih tepatnya meliburkan diri. Set, ucap Tebing merangkul Bukit. Wih, honeymoon ceritanya. Ya bisa dibilang begitu, bulan madu tipis-tipis. Tapi kita gak berdua, sama teman-teman kita dari luar kota. Tuh mereka pada foto-foto. Tunjuk Bukit pada Taufik dan kawan-kawan. Gak nyangka lo kalian, pesanku cuma satu. Yang setia, karena gak ada homo yang setia. Kamu gak lagi ngomongin dirimu sendiri kan bro? Ucap Tebing mengulti. Susah nyari yang serius bro. Aku juga sebenarnya capek main-main terus. Pengen kayak kalian, mudah-mudahan dapet. Aku juga lagi kenalan nih. Masih cari lewat aplikasi? Biru, oranye atau apa? Hitam abu-abu. Phil. Guys, sorry ya, aku tinggal dulu. Enjoy ya. Oke. Ya, Phil pun ditemani salah satu teman barunya kini membereskan meja yang nantinya untuk anak pemilik resto ini bersama dengan tamu-tamu yang lainnya. Phil, cepat. Ownernya sudah sampai. Waduh, siapa? Sudah selesai? Ya, baik Phil dan yang lain
standby sembari tetap melayani pengunjung lainnya. Ah, itu mereka! Seketika Phil melihat Rimba sahabatnya bersama Om Alas dan satu temannya yang terlihat lebih muda darinya baru saja masuk. Lantas siapa di antara mereka yang owner restoran ini? Rimba? Tidak mungkin. Atau Om Alas? Bisa jadi, karena sebelumnya ia sempat kesini. Mungkin pura-pura kunjungan. Kalau tidak, ya cowok tampan di belakangnya. Rasa rindu pada sahabatnya yang beberapa waktu sempat menghilang dan membuatnya panik itu membuat Phil seketika berlari menghampiri Rimba yang kini tersenyum padanya hingga kemudian memeluk Rimba yang membuat semua melongo, terutama cowok di belakang Alas dan juga karyawan lainnya. Rim, kamu kemana aja setan? Masih hidup kamu? Kamu bener-bener setan ya, main ngilang aja bikin semua khawatir. Aku sama Mas Haji nyariin kamu kemana-mana. Yang sopan sama beliau. Ini teman saya pak, yang lama ngilang. Dia anak pemilik resto ini. Hah? Seketika Phil melepas pelukannya. Pak Nyoman, ajak kedua tamu saya duduk. Saya mau ngobrol berdua dengannya. Oh baik. Rim, Om duluan ya. Ya, seketika Rimba menarik tangan Phil dan membawanya ke ruangan manajer. Rim, kamu gak bercanda kan? Siapa yang bercanda? Mulai detik ini, aku angkat menjadi chef, sekaligus pelayan senior di resto ini. Jadi, kamu selama ini? Ya, Rimba pun menceritakan semuanya dan Phil terkejut dan tak menyangka jika selama ini ia berteman bukan dengan orang sembarangan. Seketika sikap Phil langsung berubah. Santai aja. Kalau lagi berdua, seperti biasa aja. Aku jadi sungkan. Jadi malu. Mau jitak palamu. Mau ngata-ngatain kamu. Di kerjaan, aku atasanmu. Tapi di luar itu, kita tetap seperti dulu. Jangan ada yang berubah ya. Cukup gajimu yang berubah. Aku naikkan. Serius, Rim? Iya, tapi kerja yang bagus. Jangan telat. Kalau telat, aku pecat. Wih, kalau gaji naik, semangat juga naik. Bro, kamu beneran pacaran sama tuh om-om? Bener-bener ya seleramu ya. Tapi kok aku jadi salfok sama temennya ya? Kenalin dong, kayaknya lebih muda dari Om Alas. Setengah mateng lah. Mangga kali setengah mateng. Tadinya mau aku kenalin. Tapi pas aku dengar obrolan Om Alas dan dia gak sembarangan memilih bot. Dan kata Om Alas sih, dia udah punya crush. Ya, belum juga cowok, baru crush, bisa lah. Mau aku kenalin? Gak jadi dah, aku juga udah punya crush. Tapi nanti aja ceritanya. Kasihan om kamu, lama nunggu. Santai aja. Terus kamu tinggal di mana? Di hotel, kan sementara. Emang kamu gak tinggal di sini lagi? Aku bolak-balik. Pasti akan sering-sering kesini kok, ngawasin resto dan ngawasin kerjamu. Siap. Ya sudah, sekarang kembali kerja. Racikan aku minuman yang paling enak di sini. Bukankah kamu pelayan merangkap barista di sini? Siap, Paduka Raja. Ya, Rimba pun kembali ke meja bersama Om Alas dan teman-temannya. Sedangkan Phil sibuk meracik minuman untuk sahabatnya. Dan ketika Rimba turun, loh, Mas Tebing? Mas Rimba? Ya, Rimba menghampiri Tebing, menyapa dan mengobrol sebentar, yang membuat Bukit Kasih Tebing terlihat cemberut. Dan begitu Rimba kembali ke mejanya sendiri. Siapa Bing? Itu, langganan beli tanaman. Pot-pot yang biasa aku beli itu, belinya sama dia. Yang benar. Iya, masa cemburu? Ngomong-ngomong soal pot, tadi kunci kos udah ditaruh di pot belum? Astaga lupa. Kayaknya masih kegantung di pintu deh. Kebiasaan. Bentar, aku chat Mas Ruli dulu. Biar dia bantu cek. Kan dia masuk malam. Dia bales. Apa kata dia? Iya, masih menggantung. Aku suruh dia taruh di bawah pot. Maaf. Terlalu semangat. Lo ngajak ke sini. Lain kali jangan ceroboh. Iya sayang. Loh, bukannya itu dokter VI sama pacarnya? Oh iya, Fik, itu dokter VI.
Oh iya, Dok, teriak Taufik yang tak sengaja bertemu lagi dengan Dokter VI dan Syafril. Di sini juga ternyata. Gimana Bing? Kit, sudah enak pinggangnya? Belum Dok, digarap terus sama tebing, lama sembuhnya. Kit, malu. Biasa, lumrah. Kalian kenal? Tanya Rimba saat Om VI yang teman Om Alas itu mengenal tebing. Semua tak disangka dan semuanya pun berkenalan dan bergabung ngobrol bersama. Dan saat semua sedang asik mengobrol, Syafril melihat satu di antaranya yang diam dan menatap Phil yang sedang meracik minuman. Syafril pun ikut memperhatikannya. Dan begitu keduanya fokus melihat Phil, seketika satu orang teman Phil tak sengaja menjatuhkan gelas minuman dan mengenai seragam Phil yang membuat Phil akhirnya melepaskan seragamnya. Dan begitu Phil membuka seragamnya, seketika Bojen terkejut ketika melihat tubuh dihiasi tato kembang kertas itu. Ekspresinya seketika tersenyum, dengan senyum menyeringai seperti hewan buas yang sedang lapar dan ingin memangsa. Lalu Bojen beranjak dari tempat duduknya, menghampiri Rimba dan Alas yang sedang mengobrol dengan pemuda bernama Tebing itu. Lalu kemudian mendekatinya dan berbisik. Rim, siapa nama pelayan yang tadi memelukmu itu? Oh, Phil. Kenapa? Gak apa-apa, lanjut. Thanks. Ya, Bojen pun kembali ke tempat duduknya bersama Syafril dan Om VI. Lalu menyeruput minumannya sembari menatap Phil. Jadi kamu? Yes, dapat. Apanya Om yang dapat? Ya Syaf. Apanya yang dapat? Liatin siapa sih? Serius amat? Oh, gak apa-apa. Aku tahu apa yang kamu lihat, ucap Om VI dan Bojen pun menatap Om VI. Lalu Syafril menunjuk Phil. Om VI pun yang senior itu mengangguk paham. Dok, sepertinya gak cuma Alas yang butuh konsultasi. Aku juga butuh. Masa player butuh konsul? Pemain yang pandai bermain. Dok, ini bukan masalah permainan dok. Ini masalah luka yang perlahan mulai sembuh setelah ditinggal seseorang yang aku cintai. Tidak perlu konsul, karena sepertinya kamu sudah menemukan obatnya, ucap Dokter VI, lalu tersenyum pada Syafril dan Bojen pun membatin dalam hati. Sepandai-pandainya tupai melompat, akan jatuh juga. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, akan tercium juga. Dan sepintar-pintarnya kamu menyembunyikan dirimu dan menutupi wajahmu, akan ketahuan juga. Dan apesnya, aku yang melihatmu dulu. Phil, aku menemukanmu. Malam hari kemudian, ya malam ini di kos Phil baru saja pulang. Lalu Phil langsung ke kamar mandi. Dan ketika ia mandi, entah mengapa, Phil tiba-tiba saja kepikiran teman Om Alas tadi yang terlihat seperti curi-curi pandang padanya. Jujur, Phil ingin cerita pada Rimba. Namun Phil ingat perkataan Rimba tadi, jika tak sembarang boti yang bisa mengajaknya kencan. Apalah Phil yang hanya sebatas pelayan. Kurus kering sepertinya. Mana mau cowok seperfect dia mau dengan tulang ayam sepertinya. Mimpi. Phil pun mencoba mengabaikannya. Dan lagi pula, Phil juga sudah menemukan cowok online-nya sendiri, yaitu Bojen. Bodinya juga gak kalah perfect dan six pack. Barangnya juga bagus. Sudah dapat dibayangkan bagaimana rudal itu memasukinya besok. Namun ada satu hal yang membuatnya penasaran. Semoga wajahnya tak mengecewakan. Ya, Phil keluar dari kamar mandi dan tak sabar menghubungi Bojen. Biasa, ritual malam sebelum tidur. Kencan online dan jolly online. Namun, sebelum Phil menghubungi Bojen, rasa lapar membuat Phil ingin memesan makanan terlebih dulu lewat aplikasi. Namun baru saja hendak memesan, seseorang mengetuk kamar kosnya. Tok tok tok. Permisi, teriak seseorang terdengar dari luar. Hingga kemudian, cekrek, tukang ojek datang. Permisi mas, Mas Phil. Yah, saya sendiri. Ini ada kiriman makanan. Nasi padang hati sapi sama kikil, sama bakwan keladi dan coklat Cadbury Dairy Milk. Buset, kesukaanku semua. Siapa yang kirim? Pasti Rimba.
Siapa lagi kalau bukan dia yang tahu kesukaanku kayak gimana? Bukan mas, bukan dari Rimba, melainkan atas nama manusia masker, inisial B. Hah? Gak mungkin. Mas, boleh minta fotonya? Oh, iya boleh. Cekrek. Makasih mas. Sama-sama. Ya, Phil pun menutup kamar. Lalu tak lama kemudian HP-nya berbunyi. Bojen menelponnya. Seketika Phil buru-buru menutup wajahnya dengan maskernya dan video callan. Hai. Kenapa belum dimakan nasi padangnya? Jadi, ini beneran dari kamu? Siapa lagi? Tahu dari mana kamu ini semua makanan kesukaanku? Juga tempat tinggalku? Gak penting. Yang jelas sekarang, aku sudah tahu semua. Bahkan tanpa kau membuka maskermu, aku tahu semua. Tahu apa? Tanya Phil panik. Phil Prasetyo, 22 tahun, weton Jumat Wage, zodiak Leo, golongan darah O, sio ular, anak bungsu dari Pak Toyo dan Bu Tukuyem. Buset, segala bapak ibuku kamu tahu, sampai weton kelahiranku juga tahu. Kamu mau nyantet aku? Serem juga anjir kenal kamu. Baru kali ini kenal cowok mahu sampai bawa-bawa weton sama sio. Jangan-jangan kamu anak dukun ya, buat cari tumbal pesugihan. Keluar aslinya. Kamu siapa sih? Aku, pengagum rahasiamu. Gak kebalik, kamu banyak fansnya. Kamu pilih aku aja, aku gak nyangka. Apalagi sampai sekepo ini sama aku. Ya walaupun serem juga sih. Kamu gak ada niat aneh-aneh kan? Aneh-aneh lah. Aku mau kamu jadi pacarku. Ah, bercanda aja kamu. Buka maskermu. Kenapa gak kamu aja, Phil? Lagi pula aku sudah melihatnya. Dan aku suka melihat lesung pipimu yang manis itu. Kamu tahu dari mana sih? Kapan kamu ketemu aku? Kamu ini hacker apa dukun? Dua-duanya. Aku bisa jadi hacker yang membobol semua rahasia yang ada padamu. Juga dukun yang bisa menerawang keberadaanmu dan semua tentangmu. Ngeri-ngeri. Ya udah, gak ada yang perlu aku tutupi dari kamu. Puas. Seketika Phil membuka maskernya dan Bojen sempat terdiam sejenak menatap Phil dari balik penutup wajahnya. Kok diam? Nyesel. Aku jelek, kurang cakep. Gak kayak boti-boti kamu selama ini. Gak jadi ketemuan. Justru rasa bertemuku dan rasa memilikiku semakin bertambah. Kalau gitu sekarang buka maskermu, gantian. No, besok saja. Kamu menipuku. Aku tidak menipumu. Aku berjanji akan membukanya ketika kita bertatap muka. Aku bukan tipe orang yang ingkar janji. Jika aku berjanji, maka akan aku tepati. Apalagi dengan orang yang benar-benar aku ingini. Selamat malam, Phil. Sampai jumpa besok pagi. Tut. Asal matiin aja. Siapa sih kamu? Jadi penasaran. Di stan tanaman rimba. Malam hari ini stan tanaman rimba, baik rimba, alas maupun bujen masih mampir di stan tanaman menemui Mas Aji asisten rimba sebelum nantinya kembali ke hotel. Dan meski waktu menunjukkan hampir tengah malam, namun stan tanaman rimba buka 24 jam. Dan ketika malam-malam begini, ada saja 1-2 pembeli yang datang. Dan malam ini Rimba sedang melayani pembeli bersama Mas Aji. Dan saat Rimba dan Mas Aji sedang melayani pembeli, Alas dan Bojen yang duduk menunggu itu memperhatikan keduanya. Berondongmu luar biasa ya. Aku pikir anak orang kaya gak perlu capek-capek kayak gini. Itulah yang membuatku jatuh cinta padanya. Lalu bagaimana dengan bos kamu sendiri? Melihat putranya berhubungan dengan pesuruhnya. Beliau sih tidak sepenuh hati menyetujui. Hanya saja sedikit mengalah untuk putranya. Itu pun dengan cara-cara tertentu. Apa tuh? Aku harus benar-benar berjanji menjaganya. Dan membuatnya lebih baik lagi. Ya meski logikanya mana ada perilaku homo yang baik. Ya intinya aku harus ngomong lah. Ya aku mengerti. Gimana planning ngedate besok pagi? Kita lihat aja nanti.
Kayaknya aku serius deh sama nih berondong. Boc, berondongmu datang tuh. Waduh, sama cowok Boc, kalian janjian? Ah, gak janjian kok. Siapa tuh cowok? Jangan-jangan cowoknya. Aku ngumpet dulu ya, bilangin Rimba. Woi, sana, jangan ke situ. Oke. Ya, seketika Bojen panik dan berlari sembunyi. Sedangkan Alas memberitahu Rimba yang sedang melayani pembeli. Dan seolah mengerti, Rimba pun mengangguk. Phil, belum tidur? Nih, si kunyuk malam-malam minta antar beli pupuk. Maklum, dia juga pulang kerja. Oh. Yang biasanya Rim. Oke, pupuk aja. Iya, bambu hiasnya berapa Rim? Nanya doang, ntar habis gajian beli. Ini yang kecil 200 aja buat kamu. Oh, ntar deh. Siap. Mas Haji, ambilin pupuk. Siap bos. Rim, aku mau nanya sama kamu. Bentar ya Om. Silakan. Bentar ya bro, pupuknya diambilin Mas Haji. Ya, Phil menarik Rimba dan mengajak ngobrol berdua. Barusan ada cowok yang aku kenal di AP, tapi dia tahu semua tentang aku. Padahal satu-satunya orang yang tahu aku itu cuma kamu. Kenapa kamu melihatku kayak gitu? Kamu mikir cowok itu sebenarnya aku? Kebanyakan baca Wattpad kamu. Bukan. Orang aku sering video callan kok. Orangnya nyata bro. Nah terus kamu pikir aku kenal sama dia? Terus aku memberi informasi kamu ke dia? Aku gak pernah main aplikasi kayak kamu. Iya juga sih. Terus dia siapa? Masa kenal bapak ibu? Sampai segala weton dia tahu. Saudaramu kali. Om, keponakan, sepupu. Sekalipun sepupu, gak ada yang sedetail itu tahu semua tentang aku Rim. Terus gimana? Aku bingung. Udah gak usah bingung. Kalaupun dia hacker, mau bobol kamu, palingan boolmu yang dibobol. Iya sih, apa untungnya ya cari informasi aku? Duit kagak punya. Orang berpengaruh di negara juga bukan. Siapa tuh? Seketika Phil berlari mengejar seseorang yang tak sengaja kepergok sedang mengintip. Rimba pun panik dan turut ikut mengejar. Beruntung Phil tak menemukannya. Phil, mau kemana? Barusan, kayak ada orang. Kayak lari ke bawah deh, ke sawah. Ah, yang bener kamu. Gak mungkin pembeli sampai sini, apalagi hampir tengah malam. Jangan-jangan? Wah, ya keduanya kabur ke depan. Kalian kenapa? Tanya Om Alas. Tadi kayak lihat orang Om, ucap Phil yang membuat keempatnya bingung. Gak ada orang kok dari tadi ke belakang. Mana? Biar aku cek, ucap Mas Haji mengeceknya. Sayang, tadi barusan Dokter Vi telepon. Dia bilang kalau besok dia mau kesini sama Syafril borong tanaman buat di villa barunya yang di sini. Sebelum sorenya kembali ke luar kota. Oh, iya. Phil, ayo pulang. Bro, aku balik ya. Phil, tunggu. Ya. Jadi besok jogging, ketemuan sama cowok masker. Kamu mau ikut? Gak janji. Kalau kita gak kesiangan, pasti nyusul. Paham. Ya udah ya. Iya. Semoga pas dibuka maskernya gak zonk ya. Ntar aku spill deh. Ya. Hati-hati. Thanks ya bro. Yuk. Ya, Phil dan temannya pun pulang. Dan begitu pulang, Alas menghampiri Bojen yang baru saja keluar dari arah samping stand tanaman Rimba. Boj, bukan cowoknya, tapi temennya. Langganan beli tanaman sama Rimba. Iya gak sayang? Iya. Syukurlah. Pagi hari kemudian. Pagi hari ini waktu menunjukkan pukul 5:30 pagi. Phil baru saja selesai mandi, dan ketika baru saja melihat notifikasi di HP-nya, Phil membuka video yang 5 menit yang lalu baru saja Bojen kirimkan, di mana di video itu menunjukkan sebuah jalanan setapak di pinggir pantai, di mana masih terlihat sepi dan hanya 1-2 orang saja yang terlihat sedang jogging. Ternyata Boj sudah tiba di lokasi lebih dulu, tapi anehnya Bojen sendiri tak menunjukkan dirinya dan hanya suaranya saja. Phil Prasetyo, jangan membuatku lama menunggu. Kalau sampai setengah jam lagi aku tak melihat batang hidung, lesung pipi dan tubuh kurusmu,
aku akan datangi ke kosmu. Gak asik, main ancem-ancem, ini OTW. Ya, Phil pun berangkat dengan motornya. Dan tak lama kemudian Phil pun sampai. Dan begitu Phil sampai, Phil pun memarkirkan motornya. Namun Phil heran, mengapa pantai masih sepi? Tukang parkirnya saja belum buka. Hanya ada beberapa bule yang jogging dan terlihat cleaning service sedang bersih-bersih di depan hotel-hotel yang berada di sepanjang pantai. Dan untuk menuju lokasi, Phil harus berjalan sekitar 1 kilometer lagi untuk sampai menuju Peninsula Island, spot favorit orang-orang jogging. Seketika HP Phil berbunyi. Butch memvideo call-nya, tapi bisa-bisanya tak menunjukkan wajahnya yang membuat Phil kesal saat mengangkatnya. Malah celingak-celinguk. Buruan, aku sendirian nih, gak ada orang. Kamu di mananya? Di jalan masuk nih, tahu kan? Iya, tunggu. Cepat. Running, jangan jogging. Iya bawel, aku jambak deh maskermu kalau ketemu ya. Ya, Phil pun berlari sekencang mungkin melewati jalan setapak di pinggiran pantai. Hitung-hitung olahraga, dan dari jauh sudah terlihat jalan masuk menuju Peninsula Island. Namun tak ada satu orang pun di sana. Hanya ada satu tukang kebun yang sedang menyiram tanaman. Dan 2 lagi pasangan bule, itu pun sedang berjemur di pasir pantai menikmati sunrise. Lantas kemana Bojen? Apa dia ada di dalam? Phil pun yang penasaran itu lagi-lagi kembali memvideo call-nya. Kamu di mana? Masuk. Ya, Phil pun terus masuk. Namun kondisi Peninsula Island sepi, tak ada satu orang pun yang di sana. Hingga kemudian video mengalami gangguan, macet-macetan, suaranya pun hilang-hilangan. Sepertinya sinyal buruk. Sekalipun Phil mencoba menghubunginya kembali, tapi tetap gagal. Phil pun mencoba mengirimkan pesan. Kamu di mana sih? Kamu aja yang kesini temuin aku. Aku gak mungkin nyari kamu keliling peninsula. Butch hanya merit saja. Ya, merasa Bojen sudah membacanya, Phil sedikit merasa lega dan mengira jika sebentar lagi Bojen akan menghampirinya. Sembari menunggu Phil yang masih sedikit ngantuk. Akibat kurang tidur itu, selonjoran dan merebahkannya tubuhnya di atas rumput taman, memejamkan matanya sembari menikmati hangatnya sinar mentari pagi. Hingga kemudian, Phil tak sengaja mendengar suara hentakan sepatu mendekatinya. Phil pun membuka mata, lalu melihat seorang cowok tampan sedang lari pagi, sembari mengangkat teleponnya dan terlihat mencari seseorang. Wow, lumayan juga, ucap Phil dalam hati hingga kemudian. Watch! Teriak Phil menyapa cowok itu. Namun ekspresi cowok itu terlihat bingung. Dan begitu cowok itu mendekat. Sorry, apa kita pernah kenal sebelumnya? Ini aku Phil, kan semalam aku udah buka masker. Phil. Beb! Seketika seorang cewek cantik teriak memanggil cowok yang ada di depan Phil saat ini. Sorry mas, sepertinya saya salah orang. It's okay. Mari. Oh, iya. Butch, kamu kemana sih? Lagi-lagi Phil menolehkan pandangannya ke segala arah. Hanya ada beberapa orang yang baru datang dan itu pun bisa dihitung. Itu pun Phil yakin bukan Bojen. Karena bisa dilihat dari postur tubuhnya yang besar dan six pack. Hingga mata Phil menemukan seorang cowok yang sedang duduk di bawah pohon dan secara postur tubuh mirip. Dan sedang mencoba menelpon seseorang. Dan menolehkan pandangannya ke segala arah. Dan begitu mata keduanya bertemu, Phil tersenyum. Namun cowok itu lagi-lagi merasa aneh. Lalu pergi keluar dari peninsula. Lagi-lagi Phil kecewa. Phil pun yang kesabarannya setipis tisu itu kini mencoba memvideo call Butch lagi. Namun lagi-lagi gagal. Jika biasanya sudah pagi terasa panas, namun langit di atas peninsula terlihat mendung dan tiba-tiba berkabut. Phil pun yang kesal itu mengirimkan voice note pada Butch. Puas kamu ngerjain orang. Puas kamu mainin aku. Puas kamu buang-buang waktuku. Apa sih tujuanmu sebenarnya? Kamu niat gak sih janjian ketemuan? Apa kamu ngerjain aku aja? Kalau bener, apa sebener aku percaya sama cowok penipu kayak kamu? Aku pulang. Ya, pesan itu pun terbaca dan merasa Bojen tak meresponnya, Phil pun memutuskan untuk pulang.
langkah kaki Phil berjalan di jalan menuju pintu keluar peninsula. Hingga kemudian, Phil! Seketika Phil menoleh ke belakang, seorang cowok memakai sarung wajah dengan hanya memakai celana pendek saja, juga dengan sepatu rodanya, kini berjalan menghampirinya. Hingga kemudian, pluk. Bojen? Ya, ini aku. Ucap Bojen menggendong tubuh Phil dan membawanya masuk berkeliling peninsula dengan sepatu rodanya. Apa aku boleh membukanya? Aku ingin melihat wajahmu. Bojen mengangguk hingga kemudian seketika Phil terkejut dan tak menyangka. Kamu? Om-om yang sore kemarin bersama Om Alas? Ingatanmu kuat juga. Jangan panggil Om lah, aku tak setua itu. Oh, sorry Om. Sorry Boj. Kenapa? Zong, nyesel. Jujur, aku sudah jatuh cinta saat melihatmu sore kemarin. Sampai aku bilang pada Rimba, ternyata kamu teman Rimba. Oh, jadi kamu kepoin aku lewat Rimba ya? Tapi Rimba mana tahu sampai weton-weton. Bojen hanya tersenyum mengangkat alisnya saat melihat wajah Phil yang lucu kebingungan. Kalau orang itu yang aku inginkan, maka aku akan cari tahu tentang apapun itu darinya. Akhirnya kita ketemu. Jadi, kamu lebih suka cowok bersarung wajah atau om-om kemarin sore? Kamu sendiri suka cowok bermasker atau berondong pelayan resto? Aku lebih suka, ucap Butch menatap mata Phil, lalu tatapan mata itu bergerak ke lesung pipi dan berakhir pada bibir Phil. Hingga kemudian, ya, dengan sepatu roda yang masih berputar, keduanya serasa melampiaskan hasrat terpendam di dunia maya dan kini melampiaskan secara nyata. Phil merasa horny saat bibir Bojen melepas ciumannya. Namun ujung lidahnya malah menggelitik dan masuk ke dalam lubang lesung pipinya. Rasanya geli-geli manja. Bojen senang karena bisa memeluk tubuh kurus dan ringan Phil dan membawanya berputar-putar mengelilingi peninsula Island yang masih sepi dan tak ada satu orang pun itu. Mungkin karena masih terlalu pagi dan cuaca mendung. Kini hanya ada keduanya saja di sana. Dan entah bagaimana ceritanya, Phil membuka kaosnya dan terpampanglah tulang iga yang dihiasi tato kembang kertas itu. Sembari menahan tubuh Phil, Bojen mengangkat tulang iga Phil dan mencium dan mencubit tato kembang kertas di tulang iga Phil. Tak hanya si tulang iganya, namun juga di puting hitamnya yang seksi. Lalu melepasnya dan kembali menatap wajah Phil yang begitu seksi ketika horny, yang selama ini tak dapat ia lihat karena tertutup masker saat colbar dan kini dapat melihat secara langsung dan sangat eksotis dan bergairah. Phil, ya, apa arti tato kembang kertas di tulang rusukmu ini? Oh, itu karena saat aku lahir, ibuku melahirkan di bawah kembang kertas. Kenapa? Gak apa-apa, aku hanya penasaran saja. Karena mantan kekasihku yang sudah meninggal menyukai kembang kertas. Mantan cewek, cowok, tapi dia suka bunga. Oh, apa ini alasanmu mau denganku? Salah satunya. Oh, I see. Maaf, aku gak bermaksud mengingatkanmu dan membuatmu sedih. Tidak sama sekali. Aku justru senang dan ingin serius denganmu, Phil. Apa kamu mau serius denganku? Ada syaratnya. Apa itu? Berhenti main aplikasi. Janji, kamu juga ya? Janji. Ya, Phil pun mengecup Bojen dan itu membuat Butch semakin tertantang. Sepatu roda semakin melaju kencang. Butch menurunkan celana Phil dan menurunkan setengah celananya, membasahi lubang Phil dengan ludahnya dan mengarahkan ujung tombaknya. Wait, apa aman? Apa nggak ada orang satupun? Atau CCTV? Aman, sepi. Mana ada, ini kita di ujung pulau. Lihat, gerimis. Mana ada yang mau jogging hujan-hujanan. Cuma ada Bogen dan Phil di sini.
Wait, nama kita? Bougainville? Ya, kita adalah sepasang kembang kertas. Set. Bles. Besar. Kamu blasteran bule ya? Nikmati saja, Phil. Karena aku sedang menikmati lubang sempitmu. Cengkramannya mengingatkanku pada mantan. Phil. Ucap Bojen, namun Phil tak mempermasalahkannya. Phil hanya diam saja saat Bojen menghentak-hentakannya, bahkan membolak-balikan tubuhnya ke depan, ke belakang, dan ke samping dengan masih bercinta di atas sepatu rodanya, yang membuat Phil merasakan pengalaman yang belum pernah ia rasakan bersama dengan cowok-cowok yang lain. Dan sepertinya ini menjadi pengalaman yang paling berkesan di hidupnya. Hujan semakin deras, sederas desiran nafsu keduanya. Roda sepatu berputar, tubuh keduanya pun berputar. Lalu roda itu kini memasuki sebuah taman bunga kertas berwarna pink yang bermekaran semekar hati keduanya saat ini. Hujan semakin deras, tubuh keduanya basah, sebasah keringat pagi yang telah berbaur dengan air hujan yang mengguyur keduanya. Ya, putaran roda itu berhenti, namun hentakan-hentakan itu masih berlangsung. Phil, aku tatan lagi. Sama. Ya, Bojen pun membawa tubuh Phil ke tengah bunga-bunga Bougainville, di mana di tengahnya terdapat satu pohon palem, dan Bojen pun meletakkan tubuh Phil di sana, seolah sedang memanjat, sehingga Bojen dapat mengekspos lubang cowok bertubuh kurus itu dengan leluasa. Pohon palem pun bergoyang, hembusan angin dan derasnya hujan membuat kembang kertas bertebaran. Phil merasakan tulang iganya perih, terutama di tato kembang kertasnya. Saat jari-jari Bojen mencengkeram-cengkeram erat-erat tulang rusuknya kuat-kuat. Bahkan ujung kukunya terasa sedikit menancap. Namun anehnya ada sensasi nikmat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya hingga kemudian. Seketika Bojen langsung menangkap tubuh Phil yang merosot licin akibat pohon palem yang basah itu. Lalu Bojen merebahkan tubuh kurus itu di antara bunga-bunga Bougainville. Maaf. Sepertinya aku terlalu bersemangat hingga melukai tatomu. Hanya kamu yang berani menyentuh tatoku, tapi aku menikmatinya. Love you, Phil. Love you more, Bojen. Happy ending.